Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, NIM H02218018013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS PKS saya yang berjudul Peta Kendali X bar S dan X bar R pada produksi paving block di CV KSM Serunai. Sebelum menganalisis data, kita memerlukan data produksi paving block. Berikut data produksi paving block di CV KSM Serunai. Di sini ada 5 variabel, yaitu pada bulan Agustus X1, September X2, Oktober X3, November X4, dan Desember X5. Untuk hari produksinya itu ada 25 hari. Analisis dan pembahasan. Yang pertama, kita harus mencari asumsi keacakan datanya terlebih dahulu. Yang kedua, ada asumsi distribusi normal. Yang ketiga, ada peta kendali X bar R dan X bar R, X bar R dan X bar S. Yang keempat, ada kita mencari diagram Ishikawa. Dan yang terakhir, kita mencari analisis kapabilitas prosesnya. Yang pertama, ada uji keacakan data. Jadi, sebelum membuat peta kendali X bar R dan X bar S, data yang digunakan harus memenuhi asumsi bahwa data tersebut terambil acak. Di sini ada hasil rancat of produksi pada data produksi paving block yang dihitung menggunakan Minitab tahun 2018 dengan hipotesis data keacakan data produksi paving H0 dengan H0, data keacakan produksi paving blocknya diambil secara acak, sedangkan H1-nya tidak diambil secara acak. Dapat diketahui hasil p-value-nya ini lebih dari 5% semua, kan ini ada 0,422, ada 0,578, terus approx p-value for trends-nya ada 0,16, or for oscillation-nya ada 0,984, maka dapat disimpulkan bahwa gagal tolak H0, yang berarti data produksi paving block telah diambil secara acak. Yang kedua, ada uji asumsi distribusi normal. Ini hasil menghitung distribusi normal menggunakan Minitab 2018 dengan hipotesis H0 data produksi paving block berdistribusi normal, yang H1 tidak berdistribusi normal. Ini p-value-nya kan kurang dari 0,15. Jadi berdasarkan hasil pada gambar di samping didapatkan hasil nilai p-value 0,22 kurang dari 5% atau 0,05, maka disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Karena data produksi paving block tidak berdistribusi normal, maka akan diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya ada peta kendali X bar R. Di sini ada hasil perhitungan X bar R of produksi pada Minitab 2018. Pada gambar di samping menunjukkan nilai sampel ring atau R bar-nya diketahui 512 dengan batas atasnya 1082 dan batas bawahnya atau LCL-nya sebesar 0. Sedangkan pada diagram X bar atau pada diagram sampel min-nya ini, X bar-nya diketahui 5074,1 dengan batas atasnya atau UCL 5369,2 dan batas bawahnya 4778,9. Dapat dilihat bahwa pada diagram R dan diagram X bar tidak ada sampel yang out of control. Maka peta kendali X bar R dikatakan sudah terkendali. Selanjutnya, kita menghitung peta kendali X bar S. Ini diagramnya kita hitung dengan menggunakan Minitab 2018. Dapat diketahui bahwa gambar di samping menunjukkan nilai sampel standar deviasi-nya diperoleh 214,2 dengan batas atasnya 47,5 dan batas bawahnya 0. Sedangkan pada diagram X bar atau sampel min menunjukkan nilai X bar-nya
5074,1 dengan batas atasnya 5379,8 dan batas bawahnya 4768,3. Dapat dilihat bahwa pada diagram S dan diagram X-bar tidak ada sampel yang out of control, maka peta kendali X-bar S dikatakan sudah terkendali. Yang selanjutnya yaitu ada diagram Ishikawa. Jadi ini diagram Ishikawa itu diagram sebab akibat. Ini saya ambil untuk sebabnya produksi tidak sesuai. Pada produksi paving block yang tidak sesuai disebabkan karena karyawan kurang terampil dalam memonitoring mesin dan pencampuran bahan baku. Kondisi mesin yang bermasalah sehingga menyebabkan produksi terganggu. Jadi ada manusia, ada gerakan material, ada metodenya atau ada mesinnya. Jadi ini ada cabang-cabangnya. Kalau mesin kondisi mesinnya bermasalah. Kalau metodenya kurang pengawasan dari sistem operator, materialnya dari bahan baku tidak sesuai spesifikasi dan pencampuran bahan baku tidak sesuai. Kalau dari manusianya sendiri mungkin karena kurang konsentrasi dan mereka ceroboh. Setelah tahu sebab akibatnya atau diagram Ishikawa tadi, kita menghitung kapabilitas proses variabelnya. Untuk proses kapabilitas, analisis kapabilitas variabelnya, kita menghitung dengan Minitab 2018. Dapat dilihat pada gambar di samping ini, nilai CPK-nya ini kan min 7,78. Karena nilai CPK-nya ini didapatkan kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa produksi paving block sudah terkendali. Kan tadi X bar R sama X bar S-nya kan sudah terkendali, tetapi tidak kapabel. Karena apa? Karena nilai CPK-nya ini kurang dari 1. Jadi harus dilakukan proses ulang atau memulai kembali dengan melakukan pembaruan pada setiap elemen-elemen secara benar. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian di atas, hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi terambil secara acak dan berdistribusi normal. Proses pada peta kendali X bar R dan peta kendali X bar S terkendali. Produk paving block yang tidak sesuai disebabkan karena karyawan kurang terampil dalam memonitoring mesin dan pencampuran bahan baku. Kondisi mesin yang bermasalah sehingga menyebabkan produksi terganggu. Pada analisis kapabilitas proses menunjukkan bahwa proses produksi paving block sudah terkendali, tetapi tidak kapabel. Jadi harus dilakukan proses ulang atau memulai kembali dengan melakukan pembaruan pada setiap elemen-elemen secara benar. Terima kasih atas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.